Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu Pujiwayuningsi SPD, bertugas di SDN Kelapa Gading Timur 03, calon guru penggerak angkatan 10. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kemudian, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, guru lebih mendominasi pembelajaran atau teacher center. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM mengutamakan aspek kognitif. Yang ketiga, guru kurang memahami karakter anak. Keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Kelima, suasana kelas yang tertib, tenang dan hanya fokus kepada guru saat menjelaskan. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul 1.1, kegiatan belajar mengajar yang pertama yaitu murid adalah seorang yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Kedua, semua murid akan dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru asal memperhatikan penjelasan guru dan rajin berlatih. Ketiga, pembelajaran hanya fokus kepada guru sebagai sumber ilmu. Keempat, tugas guru di kelas hanya mentransfer ilmu yang dimiliki kepada murid. Kelima, penilaian hanya mengutamakan aspek kognitif atau pengetahuannya saja. Keenam, belajar harus di kelas. Terakhir, anak-anak hanya selembar kertas putih dan kewajiban kita mengisi lembaran tersebut. Nah, dari sebelumnya, yaitu yang harus berubah dari pemikiran atau perilaku yang telah saya pelajari di modul 1.1, yaitu setiap anak memiliki kodrat alam sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda. Murid memiliki bakat sendiri-sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tugas seorang pendidik adalah menuntunnya agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zaman. Nah, yang berubah dari cara pemikiran atau perilaku saya, yang kedua adalah murid sebagai subjek pembelajaran, merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik harus memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya. Selanjutnya, yang berubah dalam pemikiran atau perilaku saya adalah pembelajaran seharusnya berpusat pada murid. Sebagai subjek, anaklah yang aktif dalam membangun pengetahuan sendiri. Mereka berhak menentukan sumber belajar mereka. Jadi, apa yang kita berikan kepada murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Caranya, mengajarkan sesuai dengan kondisi anak dan pendekatan yang dipakai berdasarkan dunia anak. Kemudian, perubahan yang terjadi berikutnya adalah tugas guru yang sebenarnya adalah membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, menumbuhkan budi pekerti, membantu mereka mengidentifikasi manfaat bagi diri sendiri untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada orang banyak. Hal ini mensyaratkan adanya proses pemaknaan materi, bukan sekedar menguasai saja tetapi juga menyadari manfaat unik dirinya sendiri. Selanjutnya, pemikiran atau perilaku saya yaitu dalam pembelajaran yang penting bukan hanya penyelesaian kurikulum dan ketuntasan belajar, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pembelajaran, kita dapat menciptakan pembelajaran yang menuntun anak menjadi manusia yang berbudaya.
Kemudian dalam penilaian juga kita tidak boleh hanya menilai pengetahuan saja, tetapi juga harus dapat menilai sikap dan keterampilannya. Karena ketiga penilaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk dapat menentukan keberhasilan belajar murid. Untuk umpan balik khusus untuk pendidik adalah supaya dapat melakukan evaluasi diri atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Selain itu, juga wajib menumbuhkan budi pekerti. Terakhir adalah dengan cara guru bukan satu-satunya sumber belajar, di mana pembelajaran berpusat pada siswa, juga harus memberikan kemerdekaan belajar kepada siswa sesuai dengan minat, bakat, dan kreatifnya masing-masing. Sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi menyenangkan dan menjadi siswa kreatif, inovatif, dan selalu dapat berpikir secara kritis. Nah, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikannya setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. 5. Menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. 6. Pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 7. Mengintegrasikan permainan dengan pembelajaran. Nah, oleh karena itu, guru harus bisa menjadi teladan yang baik karena seorang guru akan digugu dan ditiru. Seperti filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ing Ngarso Sungtulodo. Yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso. Ketiga, Tutwuri Handayani. Berikut adalah dokumen-dokumen yang saya sajikan selama melakukan penerapan Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pembelajaran saya di kelas. Ada beberapa foto-foto yang saya tampilkan. Tidak lupa membuat siswa menjadi aktif belajar dan bagaimana juga diterapkan sesuai dengan perubahan zaman dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kesimpulannya tentang kesimpulan dan refleksi dari Ki Hajar Dewantara modul 1.1 yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademik saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Nah, menghamba pada anak yaitu guru harus membimbing serta menuntun anak dari tidak mengerti menjadi bisa menjadi anak yang kreatif, inovatif, dan dapat berpikir kritis sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.